Jiang Xiao benar-benar habis-habisan buat makan siang. Butuh 5 orang cuma buat melayaninya. Sebenarnya, Enam, selain koki keluarga Jiang dan pembantu itu, ada juga si cupu Jiang Xinyao. Dia datang. Kenapa cuma diam di sana? Cepat siapkan meja. Tolong, aku mohon bantu kami. Kami yatim piatu. Tunggu apa lagi? Sajikan makanannya. Jiang Xinyao, kau kenapa sih? Kau cuma pelayan. Kau pikir kau yang kuasai tempat ini? Tuan Muda Zhang Belum datang. Berani Beraninya, sur Mereka Idankan Makanan? Iya, bisa saja. Kau berani duduk di kursi Tuan Muda Jiang? Kau cari mati? Siapa yang membiarkan mereka masuk untuk menggonggong seperti anjing? Kiliar. Ku. Dan kau juga. Kau telai? Tak dengar apa yang kukatakan? Yao, Tuan Muda Jiang belum datang. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Tuan Muda Jiang? Aku satu-satunya putri keluarga Jiang. Sejak kapan keluarga Jiang punya tuan muda? Kenapa aku tidak pernah dengar? Ada satu lagi. Sebaiknya kau pikir matang-matang. Siapa yang benar-benar membayar gajimu? Kalau terima uang orang, ikuti perintahnya. Bukannya itu hal biasa? Atau harus kujelaskan panjang lebar? Ada apa dengan gadis ini hari ini? Dasar kurang ajar. Jiang Xinyao, tak maluka kau? Tentu yang bayar koki-koki ini adalah Tuan Muda Jiang. Apa urusanmu? Lebih baik kau jaga mulutmu sebelum lidahmu terjejet. Katanya Tuan Muda Jiang yang membayar gajimu. Hari ini untukku, katakan dengan jelas. Siapa yang benar-benar membayarmu? Jiang Xinyao. Siapa yang izinkanmu masuk? Kau tak punya hak untuk makan di sini hari ini. Pergi. Zhang Lingyun. Apa aku sampai harus menampar otakmu keluar? Jangan lupa. Makanan ini dikirim keluarga Jiang. Yang tak pantas makan di sini adalah kau. Apa Jiang Xinyao sudah gila? Semua tahu. Keluarga Jiang kirim makan siang ke Jiang Xiao tiap hari. Dari caranya bicara, seolah dia pemilik tempat ini. Parah ya, Jiang Xiao saja hanya kasih sisa. Itu sudah cukup baik hati. Mazi Berani Buak et Ributan di sini? Jiang Xiao, usir saja dia. Aku sudah tak tahan lihat ini. Ya. Suruh saja dia pergi. Jika aku biarkan Jiang Xinyao mempermalukanku lagi dan membiarkannya, lalu kali ini, mereka pasti mulai meragukan statusku sebagai pewaris keluarga Jiang. Jiang Xinyao, apa aku kurang baik padamu? Pergi. Bagu, Tuan Zhang. Pelayan yang tidak patuh seperti itu. Panta Diberi Pelajaran. Benar. Aku siap makan sekarang. Kalian berdua, keluar dari sini. Cukup, semua keluar. Sungguh tidak tahu jaga diri. Kamu bicara tentang dirimu sendiri, kamu benar-benar tak tahu kapan berhenti. Manager, koki kami memberikan makananku pada anjing. Aku mau kamu suruh dia keluar, dan minta maaf sekarang juga. Zhang Xinyao. Sudah selesai aktingmu memanggil manajer. Ya, kamu pikir dirimu seorang putri? Hati-hati. Kalau Tuan Jiang marah, dia akan mengusirmu dan ibumu. Nanti. Kamu bahkan tidak akan. Sampa. Memohon ampun. Yang akan memohon ampun adalah Jiang Lingyun. Percaya atau tidak, mereka akan keluar sebentar lagi. Dan mengundangmu masuk kembali. Kamu sedang melamun atau apa?
Silakan masuk. Maafkan aku. Silakan masak dan makan malam bersama kami. Aku tak mau sentuh makanan bekas anjing. Kamu. Siapkan mobil, aku pulang untuk makan siang. Baik, akan kusuruh sopir segera datang. Dia akan menunggumu di pintu masuk. Zhang Lingyun. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Ada apa ini, Tuan Muda Jiang? Bukankah kamu ahli waris keluarga Jiang? Mengapa semua staf keluarga hanya patuh pada perintah Jiang Xinyao? Kenapa kamu berlebihan sekali? Zhang Zinyao, ibunya hanya kepala pelayan lama keluarga Jiang. Lingyun cuma baik ke ibunya, jadi dia tak tegas menghadapinya. Tuan Muda Jiang, Koter la Lubekati. Tapi Jiang Xinyao ini, dia sudah keterlaluan. Dia harus diberi pelajaran. Nona, Lingyun bikinmu kesal lagi? Sudah kubilang itu dia. Oke, kenapa malah lapor ke penguru's rumah? Kau selalu keras kepala. Siapa yang mau menikahimu kalau begini terus? Kau mau mengatur hidupku? Kau dan adikmu, sungguh, kalian berdua sama persis. Diberi sedikit kebaikan langsung. Lupa diri sendiri. Kamu dipecat. Nona, maafkan saya. Kumohon jangan. Jiang Xinyao, kau sudah keterlaluan. Kak, kau baik-baik saja? Di sekolah kau terus berbuat onar, belum lagi urusan kelakuanmu itu. Sekarang berani-beraninya mengancam adikku. Berdiri. Zhang Lingyun, kau carry masalah? Baik, akan kuberi apa yang kau mau. Seseorang tahan dia. Kau. Zhang Lingyun, jangan lupa, kau dan adikmu. Kuma anak jalanan dari kawasan kumuh. Akulah yang kasih kesempatan kedua. Iya, kesempatan kedua. Akulah yang mengizinkan kalian masak keluarga Jiang. Ini balasan yang kau berikan. Anjing saja kalau dikasih tulang, paling tidak mengibas ekor. Kalian berdua tak tahu terima kasih. Bahkan tak sebagus anjing. Seseorang, usir mereka, pukuli sampai kapok. Jiang Xinyao, kamu gila? Berhenti menggonggong padaku. Diam mulutmu. Lepaskan aku. Pakai tenaga lebih. Kamu belum sarapannya? Tolong Nona, maafkan saya. Tangan saya patah. Kakak, berhenti memukul. Maafkan aku salah. Jiang Xinyao, tolong beri aku kesempatan lagi. Kalau terus dipukul, adikku bisa mati. Nona. Walaupun mereka pantas menerima, memukul sampai mati begini, terlalu mudah bagi mereka. Sudah cukup. Baik. Tidak masalah. Tapi ada satu syarat. Sudah kuduga, kamu tak mungkin sekejam itu padaku. Syarat apa? Katakan. Besok, di depan seluruh kelas. Putus dengan Ku Yuelin. Apa? Pantas saja Jiang Xinyao tiba-tiba marah hari ini, memukul dan memakiku. Sepertinya, dia cemburu pada Yuelin. Baik, aku setuju. Tapi jangan marah terus padaku. Dan jangan pecat kakakku.
Baik. Tidak masalah. Jiang Xinyao masih peduli padaku. Asal aku merayunya sedikit, dia pasti akan kembali terobsesi padaku seperti Zhang Lingyun. Ada rasa sakit yang hidup lebih menyiksa dari mati. Mari kita perlahan. Akan kutunjukkan seperti apa neraka yang sesungguhnya. Xinyao. Kenapa tidak menungguku? Dengar, aku sampai repot-repot mengambilkan susu panas. Selama ini pertama kalinya Jiang Lingyun memberikan sesuatu padaku. Aku tak tahu maunya apa. Terima kasih. Xinyao, bisa kita bicara sebentar? Aku berpikir tadi malam. Beberapa hari lagi, kita ada ujian akhir. Putus dengan Ku Yuelin sekarang. Bukan ide yang bagus, bagaimana kalau kita tunggu setelah ujian? Jiang Lingyun pikir segampang itu. Sebotol susu bisa membuatku memaafkannya? Mimpi kali. Zhang Lingyun, kalau tidak putus dengan Ku Yuelin hari ini, akan ku beritahu semua orang siapa dirimu sebenarnya. Benda sampah. Seperti aku mau menerimanya. Casey Cola. Tuan Muda Zhang? Tidak ada Tuan Muda Jiang. Kilyarga Zhang hanya punya satu ahli waris, aku. Mengerti? Baguslah. Nona akhirnya sadar juga. Ya, sekarang aku mengerti. Sampah. Seharusnya di tempat sampah. Jiang Xinyao semakin sulit dihadapi. Dia benar-benar tak masuk akal. Kamu dengar? Shen Xingye kembali. Katanya dia menang pertama di Olimpiade Informatika Internasional. Pantasan dia jenius. Aku ingin bisa seperti dia. Shen Xingyi. Dia kembali. Aku harus menemukannya. Aku ingin bertemu dia. Shen Xingyi. Di kehidupan sebelumnya, Shen Xingyi selalu menyukaiku. Tapi aku terus menolaknya, karena Jiang Lingyun itu. Bahkan aku mempermalukannya di depan semua orang. Tapi dia tak pernah sekalipun menyalahkan. Shen Xingyi di usia 21 tahun. Lama tak berjumpa. Lama tak berjumpa. Kamu terlihat sangat bahagia hari ini. Benarkah? Pasti karena aku sangat ingin bertemu denganmu. APA Katamu Tadi. Bukan apa-apa. Selamat, Shen Xingyi, kamu juara pertama di kompetisi internasional kali ini. Sangatku prestasi tertinggi negara kita. Sebelumnya peringkat ketiga. Kamu sungguh membuat kita bangga. Sebenarnya, kamu juga bisa. Kamu sangat pintar. Kamu hanya perlu berusaha sedikit lebih keras. Itu saja. Tentu saja. Aku senang membantumu. Di kehidupan lalu, nilainya sangat buruk. Semua menertawakanku. Terutama Jiang Lingyun memanggilku bodoh setiap hari. Hanya Shen Xingyi yang percaya padaku. Dan menyemangatiku. Baiklah, aku akan berusaha keras. Jiang Xinyao. Siapa dia? Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Shen Xingyi. Dia siswa terpintar sepanjang sejarah Qingda. Anak terpandai yang pernah ada di sekolah kami. Itu Shen Xingyi. Tak APA Jiang Lingyun. Wajar jika kau tak kenal Shen Xingyi. Lagipula, dia murid berprestasi di program khusus. Sibuk menang kompetisi internasional. Levelnya jauh di atas. Aku tak peduli dia siapa. Jiang Xinyao. Kau memaksaku putus dengan Ku Yuelin.
Tapi kini kau pacaran dengan orang lain. Tak merasa bersalah? Aku bersama orang lain. Apa urusanmu, Lajapila? Shen Xingye sangat luar biasa. Haruskah aku tak dengannya? Jiang Xinyao, kau serius? Kau hanya ingin menjengkelkanku, ya? Menjengkelkanmu? Jangan sok penting, ya? Kau hanya juara kilas, tapi dia juara internasional. Mengecewakan. Xingye, abaikan saja. Kelas sebentar lagi mulai. Cepat pulang sebelum terlambat. Baik, aku ikut denganmu. Sebaiknya kau pikirkan cara memutuskan denganku Yuelin nanti. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku benar-benar putus dengan Yuelin di depan umum? Ternyata, ditemani Shen Xingye rasanya luar biasa. Aku tak pernah sadar betapa indahnya ini. Waktu itu, kenapa aku terlalu banyak overthinking? Shen Xingye. Aku harus ke kelas sekarang. Hei. Kapan kamu ada waktu luang? Bisa bantu aku belajar sebentar? Kenapa Shen Xingye diam saja? Apa dia merasa aku terlalu agresif? Kalau mau ketemu aku selalu siap kapan saja. Benarkah? Janjia. Aku duluan ke kelas. Ok. Jiang Xinyao, kita perlu bicara. Semuanya, dengarkan. Jiang Shao mau umumkan sesuatu. Silakan, Jiang Shao. Tunjukkan kemampuanmu. Jiang Xinyao, apa kau harus mendesakku seperti ini? Bagaimana aku mendesakmu? Aku beri dua pilihan. Pilihannya ada di tanganmu. Jiang Xinyao, sudah selesai? Apa pelajaran kemarin belum cukup? Apa Lingyun tak memberi pelajaran keras? Mungkin dia terlalu lunak pada waktu itu. Ku Yuelin terus memicu masalah. Jiang Lingyun mengenaku. Bahkan kematianku adalah idenya. Tentu aku ingin si manis ini memberikan sisa nilaimu. Jiang Lingyun, bukannya kalian seharusnya cinta sejati? Mulai sekarang, aku akan buat kalian saling bertarung. Jiang Lingyun, kesabaranku ada batasnya. Saat kuhitung sampai 5, kalian tanggung akibatnya. 5. Lingyun, jangan terus diam saja. Dia menginjak-injakmu. 4. Zhang Shao. Aku tak ingin menyakiti Yuelin. 2. Tapi jika aku sakiti dia, akulah yang hancur. Ku Yuelin. Kita putus. Selamat. Selamat berpisah. Jadi, apa kamu puas sekarang? Tidak juga. Aku sungguh tidak menyangka. Kau akan putus dengan Chu Yuelin hanya untuk menjaga reputasimu. Jiang Shao. Kenapa kau tidak berani mengambil risiko? Aku sudah lakukan semua permintaanmu. Kau juga tak boleh bersama Shen Xingye. Jika tidak, aku tak akan bicara padamu lagi selamanya.
Yuelin, Lingyun, kenapa kau putus denganku? Apa kau sudah tidak suka lagi? tidak, mana mungkin aku tak menyukaimu? Semua yang kukatakan tadi karena Jiang Xinyao memaksaku mengatakannya. Memang sama, Jiang Xinyao cuma pembantu keluargamu. Bagaimana dia bisa memaksamu? Tak bisakah kau pecat saja dia? Ibu Jiang Xinyao punya pengaruh di keluargaku. Seberapapun pengaruh ibunya, dia tetap pembantu keluarga. Apa saja suruhannya kau turuti? Siapa yang benar-benar berkuasa di sini? Aku jujur saja padamu. Sebenarnya, aku melakukannya untuk melindungimu. Jiang Xinyao punya masalah kejiwaan. Dia bilang kalau aku tak putus denganmu, dia akan menyakitimu. APA. Aku hanya takut kau terluka, jadi aku menyerah. Hei, bukankah besok ulang tahunmu? Hadiah apapun yang kau mau, bisa kuberikan padamu. Anggap saja sebagai permintaanku maaf. Jadi aku bisa minta apa saja? Apa saja? Bisakah aku adakan pesta ulang tahun di rumahmu? Rayakan ulang tahun di rumah, rasanya kurang seru. Bagaimana kalau ku sewa restoran khusus untukmu yang paling mewah di kota ini? Tapi aku ingin melihat rumahmu saja. Rumahmu kan yang paling terkenal, Jiangwan nomor 1. Banyak orang tak bisa masuk ke sana. Lingyun, ini ulang tahun keduaku yang ke-20. Ayolah, turuti keinginanku ini. Jika tak kukabulkan permintaan Yulin, dia pasti akan kecewa. Tapi ada Jiang Xinyao. Lupakan saja. Aku akan beri dia sesuatu. Anggap saja pelajaran untuknya. Baiklah, datanglah ke rumahku besok. Ajak teman-teman dekatmu. Lingyun, kamu baik sekali padaku. Ternyata Lingyun tidak berbohong. Dia memang putra sulung keluarga Jiang. Nona, mau menyantap apa besok? Besok aku akan keluar hampir seharian. Pulangnya baru malam. Kalian boleh libur seharian. Terima kasih, Nona. Aku beruntung. Jiang Xinyao tidak pulang besok. Selama aku pulangkan Ku Yuelin tepat waktu, identitasku tak akan terbongkar. Kak, bantu siapkan meja untuk besok. Aku ingin rayakan ulang tahun pacarku. Baik. Halo, Yulin. Kalian sudah sampai? Aku akan jemput kalian sekarang. Paman Chen, cepatkan mobil. Ada yang sedang menungguku. Baik. Bukankah itu mobil Jiang Shao? Kenapa ribut-ribut? Mungkin manajer rumah dari Lingyun sedang berbelanja untuk kita. Kita akan diperlakukan dengan baik. Yuelin, Jiang Shao sangat menyayangimu. Hanya Jiang Xinyao yang terkadang mengganggu. Tenang, setelah ini selesai, aku akan menempatkannya di posisi semestinya. Yuelin. Yuelin, ayo pergi. Semua sudah siap. Di mana, Jiang Shao? Ini semuanya. Ya Tuhan, Jiang Shao. Rumahmu luar biasa. Ini seperti istana. Pantasan keluarganya nomor 1 di kota. Zhang Shao sangat kaya. Dan memperlakukan Yuelin dengan baik. Kami jadi iri. Sudah seharusnya aku memperlakukan Yuelin baik. Karena semua sudah berkumpul. Mari kita bersenang-senang malam ini. Xinyao, selamat ulang tahun. Shen Xingyi, terima kasih sudah merayakan ulang tahun bersamaku. Tidak, justru aku yang harus berterima kasih. Terima kasih sudah memberiku kesempatan merayakan ulang tahunmu bersamamu. Di kehidupan sebelumnya, Xingye selalu ingin merayakan ulang tahunku. Tapi aku selalu menolaknya setiap kali. Karena aku sibuk membantu Jiang Lingyun mengadakan pesta ulang tahun untuk Ku Yuelin. Padahal itu juga seharusnya hari ulang tahunku, tapi malah menguras uang dan tenaga untuk orang lain. Dan pada akhirnya, ucapan selamat ulang tahun sederhana pun tak kudapat.
Shen Zingyi, karena hari ini ulang tahunku. Temani aku seharian penuh ya, bagaimana? Tentu, aku akan temani apapun yang kamu mau. Hari ini kamu yang berkuasa. Simiwa terserah kamu. Xinyao, selamat ulang tahun. Ucapkan permohonan. Sudah. Jadi. Asyik banget hari ini main di rumah Jiang Shao. Makanannya juga semua enak. Yuelen, kita beruntung bisa dekat denganmu. Terima kasih, Lingyun. Zhang Shao. Apa acaranya terasa kurang sesuatu? Hari ini pesta ulang tahun Yuelin. Kan ini pesta, masa tidak ada minuman? Katanya keluarga Jiang Shao punya banyak anggur bagus. Minta beberapa botol biar kami buktikan sendiri. Biar kami lihat kelasnya. Minuman. Beberapa hari lalu, gudang anggur keluarga sedang direnovasi. Semua anggur sudah dipindahkan dan belum bisa dikembalikan. Kata di lingkungan mewah seperti ini, ada layanan pengiriman minuman. Pasti ada di sini juga, kan? Zhang Shao. Kenapa tidak minta manajer gedung untuk kirim beberapa botol? Tapi katanya per botol, harganya 300-400 ribu. 300-400 ribu itu kecil. Bua orang seperti Zhang Shao. Cuma recehan saja. Tapi, Lingyun, aku cuma berulang tahun, setahun sekali. Jangan bilang. Uang beberapa ratus ribu saja, buat aku tak ada. kalau aku tolak, Yuelin pasti curiga. Lagi pula kartu hitam Jiang Xinyao ada padaku. Meski ku habiskan semuanya, dia tak bisa berbuat apa. Baiklah. Suruh manajer kirim 4 botol sampahnya terbaik. Cepetan. Jiang Shao benar-benar royal. Silakan duduk semua. Minumannya sebentar lagi datang. Terima kasih, antar aku pulang. Bagaimana kalau mampir sebentar? Boleh ya? Tentu saja boleh. Tempat ini benar-benar mewah. Tuan Jiang, champagne pesan and Tuan Suda de Tong. Baik. Buka botolnya. Yeah, Tuan. Ayo, mari kita doakan Yuelin ulang tahun bahagia. Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa yang izinkan kalian masuk rumahku?
Peculiar. Rumamu? Ngomong apaan? Ini rumah Tuan Zhang. Kita sedang rayakan ulang tahun Yuelin. Kamu cuma pembantu, harusnya melayani kami. Malah sembunyi ketemu cowok ganteng itu. Sudah cukup, Jiang Xinyao. Yuelin cuma rayakan ulang tahun di sini. Lagi pula bukan kau yang bayar ini semua. Bisa berhenti bersikap kekanakan? Lalu, satu hal lagi, kenapa kau bawa dia ke sini? Tidakkah kau tahu keluarganya? Sangat miskin? Siapa kau menghakimi orang karena miskin? Lagi pula, ini rumahku, wajar saja aku mengundang tamu. Tapi kalian, siapa yang kalian kira? Makan seenaknya di rumahku seolah pemiliknya. Zhang Xinyao. Tidak punya malu? Kamu cuma pembantu, berani-beraninya menyebut ini rumahmu, bawa pulang cowok ganteng itu dan berbuat semaumu. Jujur, communiquant. Beraninya kau memukul. Memangnya kenapa kalau aku pukul kau? Kokari Mazalaya. Yang carry masalah itu kau. Wah, tampan sekali. Terima kasih. Sama-sama. Jiang Xinyao, maumu apa sebenarnya? Main genit di sekolah belum cukup? Kau memang tak pernah berhenti ya? Sekarang pulang masih genit-genitan lagi? Zhang Lingyun. Sebaiknya kau pikir dulu sebelum bicara. Jangan paksa aku tampar kau di saat bahagia. Baiklah. Hari ini ulang tahun Yuelin. Aku tak mau bertengkar lagi. Tapi, kau harus minta maaf yang sungguh ke dia. Asalkan Yuelin maafkan kau. Boleh ikut makan bersama kami. Kau izinkan aku makan bersama? Karena hari ini ulang tahunku, akan kuperlihatkan sesuatu untukmu. Zhang Lingyun berani buat pesta seperti ini. Zhang Lingyun berani buat pesta seperti ini. Pasti mau habisin limit kartu hitam dariku. Zhang Lingyun, dasar Zhang Lingyun. Pesta ulang tahun ini akan kulakukan agar kau tak bisa melupakannya. Jiang Xiao, kau memang sangat dermawan. Jadi kalau aku minta maaf, kau benar-benar akan mengizinkanku duduk dan makan? Ternyata cukup aku marah saja. Langsung Jiang Xinyao menyerah. Ya, tapi kau harus minta maaf yang tulus ke Yuelin. Kalau tidak, aku tak maafkan. Jiang Xiao, kau benar-benar tak tanggung-tanggung malam ini. Kalau tidak salah, botol-botol sampahnya di meja itu. Kruk celos du mesnil kelas atas kan? Jiang Xinyao. Tak kira Madam Asita Jam ini. Ternyata jadi pembantu orang kaya tak sia-sia ya? Mengenal bukan berarti pernah mencicipi. Zhang Xinyao. Ini sampahnya kelas premium. Satu teguk harganya ribuan dolar. Ponge lui a ranqué lui argamu, c'est un manquin. Tak sampai segitu. Ribuan dolar per teguk? Berarti satu botol puluhan ribu dolar? Ya ampun, aku takkan sanggup beli semahal ini. Bagaimana kalau diminum tapi tak bisa bayar? Orang miskin tetaplah miskin. Malam ini Jiang Xiao yang traktir. Masa tak sanggup? Jiang Xinyao, mending minta maaf sekarang. Kalau cepat-cepat, mungkin masih dapat minum lagi. Enggak mungkin. Aku terlalu pengecut. Tak berani minum anger yang belum kubayar. Gimana kalau Jiang Xiao, kamu bayar dulu anggurnya. Begitu selesai, langsung aku sungkem minta maaf ke Ku Yuelin. Jiang Xiao, mau bayar pakai apa? Aku. Lingyun, jangan-jangan mau menyusahkanku lagi? Jiang Xinyao selalu dermawan padaku. Bahkan kalau aku gesek kartunya di depan dia, pasti dia takkan marah. Gesek saja kartunya. Ini kartu Black Diamond. Kartu ini hanya pengguna dengan aset di atas 5 miliar yang bisa memilikinya. Tuan, tolong tunggu sebentar. Akan saya gesek saja. Kalian lihat itu? Jiang Xinyao. Jiang Xiao memegang kartu Black Diamond eksklusif tingkat atas. 1,2 juta saja bagi Tuan Jiang hanya seperti 12.000. Jiang Xinyao pasti sudah gila. Mengejek Jiang Xiao tak bisa bayar. Zhang Xinyao.
Nanti saat kau berlutut, lakukan dengan keras, biar bisa menguras air di otakmu sampai habis. Kartu Black Diamond Jiang Lingyun asli. Tapi yakin masih bisa dipakai? Jiang Xinyao, maksudmu apa? Halo, bisa bicara dengan manajer ban? Tolong bekukan kartu Black Diamond atas namaku. Sekarang juga. Langsung. Saat ini juga. Jiang Xinyao tidak bercanda. Tidak mungkin. Dia takkan sekejam itu padaku. Pasti cuma mau menakut-nakutiku. Kartuku pasti masih berlaku. Gesek saja, gesek sekuat mungkin. Cepatlah, dia cuma badut. Jangan dengarkan dia. Kartu ini sudah dinonaktifkan. Ya ampun, Tuan Jiang. Kenapa kartumu ditolak? Ada apa ini? Tidak mungkin. Mungkinkah Jiang Xinyao yang membekukan kartu Black Diamond Tuan Jiang? Tuan, kartu Anda dibekukan. Silakan pakai kartu lain. Ayo, Tuan Jiang, cepat ganti kartu. Jangan buat semua orang menunggu. Kamu, kemari. Jauhi dia. Jiang Xinyao, ada masalah apa? Kenapa kamu ganggu aku? Kenapa kamu bekukan kartuku? Tuan Jiang, bercanda lagi. Aku hanya bekukan kartuku sendiri. Apa hubungannya kartumu dengan aku? Jiang Xinyao, apa kamu mau hancurkan aku? 1,2 juta. Mau aku jual ginjal? Boleh saja. Tapi 1 ginjal mungkin kurang. Mungkin harus jual keduanya. Tunggu. 2 pun masih kurang. Kamu harus tambahkan hati dan paru-parumu juga. Xinyao, tolong bayarkan aku, ya? Aku janji akan jauhi Yuelin mulai sekarang. Mau aku yang bayar? Baik. Asal kamu beri masing-masing dari mereka temperan di muka dan keluarkan dari keluarga Jiang. Aku yang bayar. Gak mungkin, itu gak bakal berhasil. Baik, kamu gak perlu iuran. Kalau begitu, kalian berempat yang bayar. Totalnya 1,2 juta. Kalian berempat, masing-masing 300.000. Itu bukan apa-apa. Cuma receh. Kenapa kami harus patungan? Jiang Shao, bukannya kamu yang ngajak makan? Tagihan bar itu urusanmu sendiri. YK, Zhang Shao, 1,2 juta. Masa kamu gak sanggup bayar? Ngapain didikte Jiang Xinyao? Langsung bayar saja. Iya, buruan bayar. Ngapa teriak-teriak? Maaf. Pergi. Semua, minggir. Karen. Beneran dah keren banget. Tanda tangani tagihan. Jadi Anda pemiliknya, Nona Jia. Maafkan saya. Sudah, Xingye. Acaranya selesai. Ayo kita minum teh. Jangan pergi. Jiang Xinyao, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Apakah karena dia? Jiang Lingyun, APA Yurizamu? Kamu harus benar-benar memikirkan bagaimana kamu akan membayarku kembali. Kamu memberiku uang itu dengan sukarela. Baiklah. Yi, Arjuta, aku anggap saja seperti memberi pengemis. Lalu bagaimana dengan hal lainnya?
Set teh itu senilai 180.000. Itu kesukaan ibuku. Kamu bayar aku 180.000 atau bicara sendiri dengan ibuku. Nona, Lingyun hanya sedang impulsif. Tolong jangan marah. Aku akan memarahinya nanti. Kak, jangan buang-buang napas padanya. Hanya 180.000. Kan, aku akan bayar. Bulan depan, saat kakakku dapat gaji, aku akan membayarmu kembali. Gaji kakakmu? Dulu aku beri kakakmu 180.000 sebulan karena aku kasihan pada kalian berdua. Bulan ini, gajinya turun jadi 8.000. Nona, Anda tidak bisa begitu. Tolong jangan bertindak gegabah. Coba dibujuk dia. Jangan sentuh gaji kakakku. Aku akan bayar sendiri. Kamu akan bayar sendiri? Bagaimana kamu akan membayar? Ujian akhir 2 hari lagi. Biarkan aku tutor kamu kali ini, dan kita anggap lunas 180.000. Bagaimana? Jiang Lingyun, dengan kemampuanmu, kamu mau tutor aku? Kamu pikir kamu memenuhi syarat? Jiang Xinyao, kamu saja hampir tidak lulus kelas, dan aku tidak pernah komplain menutormu. Sekarang kamu komplain padaku? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ujian akhir ini sangat penting. Jika kamu gagal, jangan menangis padaku minta bantu perbaiki nilai. Lingyun. Ayo, Xingyi, abakan dia. Lingyun. Apa kamu sudah gila? Jika kamu berbaikan dengan Jiang Xinyao, kita akan dapat segalanya. Sekarang dia marah. Kita kehilangan segalanya. Kak, Jiang Xinyao itu manis. Aku terlalu mengenalnya. Aku akan hitung sampai 5. Dia pasti keluar dan minta maaf pada 5, 2, 1. Jiang Xinyao pergi lagi dengan Shen Xingye. Jiang Xinyao cuma ingin main-main denganku. Dia pakai teknik tarik ulur. Dia mau pakai Shen Xingye buat mengganggu aku. Dia kira aku bodoh, tapi aku nggak segampang itu. Jiang Xinyao. Nilai semester keluar nanti. Aku akan menunggumu pulang sambil nangis minta pertolongan. Ada APA? Jangan pusingin omongan Jiang. Lingyun berisen. Dia ngomong apa? Dia ngomongin kamu miskin dan sebagainya. Aku nggak peduli soal itu, santai aja. Nanti pulang aku urus dia. Kamu mau belain aku lawan Jiang Lingyun? Pasti dong. Apa aku terlalu kasar? Enggak sama sekali. Apapun yang kamu lakukan, kamu tetap imut. Jadi begini rasanya dicintai seseorang. Kok dulu nggak sadar ya? Udah malam, kamu harus istirahat. Besok aku cari kamu. Oke, sampai besok. Dah. Hillier. Tuan Muda. Hasil ujian matematika komprehensif sudah keluar. Sudah bisa ditebak, Jiang Xiao lagi-lagi di posisi pertama. Dia dapat 94. Jiang Xiao memang luar biasa, kata guru. Soal ujian ini, dari Olimpiade Matematika Internasional, kita aja cuma bisa lulus pas-pasan. Jiang Xiao bisa dapat 94 poin. Yuelin peringkat kedua, 82 poin. Yang terakhir lagi-lagi Jiang Xinyao, cuma 43 poin. Itu kan Jiang Xinyao yang selalu jadi buncit? Berani banget sih, nilai segituan, masih berani sekolah di Qingda? Jiang Xinyao jelas-jelas sengaja ngerusak nilai rata-rata kelas. Tahu nggak, kemarin Jiang Xinyao bilang, dia nggak butuh bimbinganku lagi. Nggak butuh bantuan? Jiang Xinyao, coba lihat apa kamu bisa. Dapat 10 poin sendiri. Jiang Xinyao,
kamu mungkin belum tahu. Tapi kalau ujian akhir semester ini, kalau gagal lagi, Camus akan dikeluar. Sepertinya, kurang dari 3 hari lagi, kita akan berpisah. Lulus. Sesusah itu? Buat kami sih enggak, tapi biar kamu, lain cerita. Baik. Mumpung semua ada di sini, aku mau umumkan sesuatu. Ujian akhir besok akan kukalahkan kalian semua. Aku akan jadi juara kelas. Jiang Xinyao, apa aku dengar benar? Mengalahkan semua orang, apa kau sudah gila? Kau dengar benar. Aku akan ranking pertama di ujian akhir. Termasuk kau, aku yang terbaik. Jiang Xinyao, dengan nilai 40 MU, kau pikir bisa kalahkan Jiang Xiao jadi juara? Kamu pasti sedang bermimpi. YK, Jiang Xinyao. Dengan nilai begini, kau bahkan gak layak masuk Kingda. Kokuman un pentenar Jiang Xiao. Masih saja sombong, kalau benar jadi juara. Aku rela makan tai sambil jungkir balik. Setuju. Ingat baik-baik ucapan. Kau pasti akan makan tai. Dan kau, kenapa diam saja? Aku cuma takut kasihan. Gak mau mempermalukanmu lagi. Tak apa, ku beri kesempatan menghinaku hari ini. Kau. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau kau menang, Yutang 18 juta tak perlu kau kembalikan. Baik, kau yang bilang. Aku terima taruhanmu. Tapi kalau kau kalah, harap bersujud dan minta maaf. Di depan seluruh kelas. Jiang Xinyao sudah pasti gila, bisa kalahkan dia dengan mata tertutup. Baiklah, ikuti caramu. Setuju. Apa aku dengar benar? Kamu yang dapat nilai 43, mau lawan yang dapat 94? Kamu nggak tahu apa yang kamu hadap. Gimana kalau aku yang membimbingmu sedikit? Kamu? Kira-kira pantas? Kamu. Zhang Lingyun. Kamu pasti kalah. Dan kamu, siap-siap mampus kau. Dia pemalas banget. Dapat kepercayaan diri dari mana sih? Ngomong-ngomong, Jiang Xiao, Jiang Xinyao ini sebenarnya siapa sih? Gimana dia bisa membekukan kartu Black Diamond tapi tetap bayar sampanye? Sebenarnya, Jiang Xinyao cuma anak haram. Ayahnya dengan keluarga kami kerja sama bisnis. Aku cuma tahan dia karena ayahnya. Oh, begitu rupanya, Jiang Xiao. Kamu berat banget ya. Maaf, Yuelin. Jiang Xinyao itu benar-benar gila. Aku melakukan itu kemarin karena takut dia menyakitimu. Aku mengerti, Lingyun. Jangan khawatir. Begitu hasil final keluar, aku akan mempermalukannya habis-habisan. Aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Ayo pergi. Juara kelas mau ngejar Jiang Xinyao? Pantazan Jiang Xinyao. Tiba-tiba nggak suka Jiang Xiao lagi. Tiba-tiba nggak suka Jiang Xiao lagi. Shen si juara kelas lebih ganteng dari Jiang Xiao. Kalau aku jadi dia, aku juga akan pilih Shen. Lin plan banget. Katanya, kamu taruhan sama Jiang Lingyun. Mau mengalahkannya di ujian akhir. Ayah, apa kamu percaya sama aku? Tentu saja. Kalau berani bilang gitu, pasti kamu punya kemampuan. TAPI. Bukannya dulu kamu suka banget sama Jiang Lingyun? Kalian bertengkar?
Apa jawaban itu sangat penting buatmu? Tentu saja ini penting. Aku. Xinyao. Buat Kak. Xiaoying, lagi ngapain? Ini semua aku pinjam buat Kak. Lihat, ada analisis fungsional. Lihat, ada analisis fungsi, analisis matematika, dan permodelan matematika. Malam ini, kamu harus selesaikan semua begadang kalau perlu, dan kerjakan dengan serius. Biar besok kamu punya kesempatan. Makasih banyak. Zhang Xinyao. Sebaiknya jangan buang waktumu. Daripada SKS, mending kamu minta Lingyun ngasih keringanan. Kalau enggak, nanti kamu malu-maluin banget. Kamu percaya banget sama Jiang Lingyun? Yah, sayang sekali. Nanti saatnya tiba. Dialah yang akan terlihat buruk. Ayo Manis. Nanti saat nilai keluar, aku mau lihat apa kamu masih bisa tersenyum. Ayolah. Ayo. Xinyao, mau kemana lagi? Ya belajar dong, biar nggak mengecewakan usaha yang sudah kamu lakukan. Oke, kalau gitu aku pulang dulu. Sampai besok. Aku ikut sama kamu. Les Chura. Gratis. Di kehidupan sebelumnya, jujur saja nilainya sangat buruk. Tapi kemudian, ibuku menyewa guru privat terbaik untukku. Mereka menemukan bakat matematikaku. Jadi, tak hanya lulus dengan lancar, aku bahkan direkrut oleh Pusat Matematika Nasional. Tapi sebelum sempat memulai kerja, Jiang Lingyun menyeretku ke rumah sakit dan menyiksaku sampai mati. Tapi, kabar baiknya, ilmu yang kupelajari tak ada yang terlupa. Cukup sedikit mengulang materi. Dan minta trik dari Shen Xinye. Pasti semua akan baik-baik saja. Tunggu saja, menunggu ajalmu. Pak Guru. Saya menyerahkan ujian. Cepat sekali kau mengumpulkan. Tidak apa. Saya sengaja salahkan beberapa soal terakhir. Agar kau tidak terlalu malu kalah. Kali ini saya pasti dapat nilai sempurna. Zhang Lingyun. Nanti saatnya membayar. Semua kau masih bisa tersenyum lebar. Zhang Xinyao, dengan otak babimu itu, kau kira bisa dapat nilai 100? Mungkin kalau nilai sempurna, harus 1000 baru bisa.
Jiang Xinyao. Aku peringgatkan kau. Kalau gagal lagi ujian ini, kau akan dikeluarkan. Pak, saya sudah selesai. Kau sudah selesaikan? Soal awal kau jawab dengan benar. Ini pun bisa kau jawab. Pak, boleh saya kumpulkan sekarang? Tidak mungkin. Jiang Xinyao pemalas. Mustahil dia dapat banyak benar. Pasti ada yang tidak beres. Benar, pasti ada akal-akalan. Diam. Nanti saya periksa, hasilnya akan keluar sore ini. Kenapa kamu di sini? Hei, listen. Perhatian, lantai basah. Tentu aku datang untuk menjemput. Bagaimana hasil ujianmu? Seperti yang diharapkan, pasti dapat nilai sempurna. Nilai sempurna. Apa, kamu tidak percaya padaku? Tentu aku percaya padamu. Sebenarnya, aku perhatikan kemari, kamu sangat berbakat dalam matematika. Dan apapun yang kamu katakan, aku akan selalu percaya padamu. Kalau kamu begitu percaya padaku, ayo, kutunggu kekasih minum bubble tea. Hei, listen. Jiang Xinyao sangat percaya diri. Apa benar dia dapat nilai sempurna? Sekarang saya umumkan hasil ujian matematika. Pak Guru, Langom saja Jiang Xiao dan Jiang. Xinyao duluan nilainya. Jiang Lingyun mendapat nilai 96. Jiang Xiao luar biasa. Nilainya tidak masuk akal. Tinggal 1 poin lagi, dia bisa masuk kelas roket. Pak Guru, berapa nilai Jiang Xinyao? Iya. Berapa? Betul. Berapa? Nilai Jiang Xinyao. Benar-benar mengejutkanku. Mungkin nilainya buruk sekali, sampai guru pun kaget. Bukan. Nilai Jiang Xinyao. Sebenarnya sangat bagus. Dia dapat nilai sempurna. Bu Guru, apakah nilai ini salah? Jiang Xinyao si pemalas itu? Diatak pernah lulu à Papin. Bagaimana mungkin dia bisa dapat nilai sempurna? Sanggup. Aku juga sulit percaya. Tapi semua jawabannya benar. Dan untuk soal terakhir, dia beri 3 cara penyelesaian. 3 metode berbeda dia tulis. Benar-benar 3 solusi berbeda. Xinyao, kamu hebat. Gampang saja. Untuk soal itu, aku cuma tulis kata, solusi. Bulletin Guru, saya senang Jiang Xinyao dapat nilai sempurna. TAPI, beberapa bulan lalu nilai ujiannya cuma 40-an. Sekarang tiba-tiba dapat nilai sempurna. Tidakkah ibu curiga? Bulletin Guru, tidakkah ibu merasa ini sangat aneh? Benar. Sejak Jiang Xinyao masuk sini, dia tak pernah lulus ujian, hampir dikeluarkan. Sekarang tiba-tiba juara? Pasti dia nyontek. Dia curang. Ya, pasti dia nyontek. Bu Guru, apa Ibu percaya Jiang Xinyao bisa dapat sempurna? Bahkan Ibu tak percaya, kan? Jadi, saya minta agar nilai Jiang Xinyao dibatalkan. Membatalkan saja terlalu ringan. Dia harus dikeluarkan. Keluarkan dia. Keluarkan. Kalian menuduhku curang. Ada buktinya? Memang butuh bukti? Jiang Xinyao, kau bilang tak nyontek. Apa kalian percaya? Aku tidak. Aku percaya dia. Bukankah itu cowok ganteng yang kemarin? Dia ngapain di sini? Cowok ganteng yang mana? Itu Shen Xingye dari kelas roket. Bulletin Guru. Jadi itu Shen Xingye. Dia sangat tampan. Dia juga murid berprestasi jenius. Jiang Lingyun bahkan tak bisa menyainginya. Tapi orang seperti dia, kenapa bisa dekat dengan Jiang Xinyao? Katanya, kamu percaya Jiang Xinyao. Ya. Aku tidak hanya percaya padanya, aku jamin dia dengan reputasiku.
Jiang Xinyao pasti tidak nyontek. Gimana kalau begini? Jiang Xinyao, Coba ulangi ujian di depan semua orang. Untuk membuktikan diri, berani tidak? Tend to Barony. Anisol Eugene Kilas Roquette. Tingkat kesulitannya 3 kali lipat lebih sulit. Kalau bisa lulus, aku akan percaya. Kamu tidak nyontek. Aku tetap bisa dapat nilai sempurna di tes ini. Kau jago sekali sombongnya. Biarkan saja dia bicara. Solution Kilas Roquette. Kami saja tak paham pertanyaannya. Dia pikir bisa dapat nilai sempurna, pasti dia tak bisa dapat satu pun nilai. Mungkin dapat 0 besar. Nanti Shen Xingye juga akan malu karena perbuatannya. Aku penasaran apakah dia masih mau membelanya. Pak Direktur. Kumpulkan ujianmu. Ujiannya sangat sulit. Kau dapat nilai sempurna? Jiang Xinyao, kau benar-benar jenius. Jiang Xinyao ternyata dapat nilai sempurna. Dia benar-benar tidak curang. Bahkan mengalahkan Jiang Shao. Bu Liu, Anda benar-benar beruntung, ya? Di kelasmu, nilai Jiang Lingyun sudah luar biasa. Sekarang ada jenius seperti Jiang Xinyao. Jiang Xinyao, dengan nilai sempurna ini, mau gabung program unggulan kami? Program unggulan? Itu khusus anak matematika, berbakat. Hanya segelintir siswa terpilih bisa masuk. Jiang Xinyao bisa langsung masuk? Action. Ini tidak sopan, lo. Mau mencuri murid saya di depan saya? Jiang Xinyao Sekereng. Kebanggaan kelas kami. Jiang Xinyao, selama tidak mengganggu, kau bisa ikut kelas mana saja. Terima kasih, Kepala Sekolah. Tidak usah berterima kasih, jenius sepertimu, pantas dapat perlakuan khusus. Kelas ditutup, semuanya. Xinyao, kamu luar biasa. Mulai sekarang aku mengandalkan. Bisa diandalkan. Tapi sebelumnya, aku akan tunjukkan sesuatu yang seru. Zhang Lingyun, saatnya penuhi taruhan kita. Tidak mungkin. Soal ini mustahil diselesaikan. Tak mungkin ada yang dapat nilai sempurna. Tidak ada yang benar-benar mustahil, Zhang Lingyun. Seperti rahasiamu. Tak mungkin. Kau sembunyikan selamanya. Xinyao, bukankah Jiang Lingyun anak orang kaya? Rahasia apa lagi yang dia miliki? Dia? Sebenarnya. Jiang Xinyao. Hati-hati dengan ucapan. Kalau tidak, jangan salahkan aku nanti. Baik, aku berhenti membahasnya. Bayar. 200 juta. 200 juta? Kemarin kau bilang 180. Tambahan 20 itu uang tutup mulut. Kau. Lalu aku bagaimana? Jangan bilang tuan muda Jiang tak sanggup bayar. Begini saja. Zhang Lingyun, jika kau berlutut dan minta maaf di depan seluruh kelas, aku akan hapus utang 200 juta itu. Tuan muda Zhang, Cemplungkan saja 200 juta. que muka Zhang Xinyao. Berlagak sok superior. Apa hebatnya itu? Ya, apa istimewanya itu? Kalau begitu minta saja keluarga yang melunasi utangnya. Ayolah Tuan Muda Jiang, jangan bilang tak bisa keluarkan 200 juta. Zhang Lingyun, berlutut atau bayar.
Pilih satu. Pilihan ada padamu. Jiang Xinyao. Jangan terlalu menguji kesabaranku. Apa ini yang kau sebut menindas? Aku hanya mengambil langkah hukum yang wajar untuk klaim hakku. Jika tidak mau mengembalikan, terpaksa aku laporkan ke polisi. Tapi jika itu kulakukan, identitas aslimu tak akan bisa sembunyi lama. Zhang Lingyun. Kesabaranku sudah habis. Aturan tetap, hitung sampai 5. Jika tidak mau berlutut, jangan salahkan apa yang terjadi nanti. 5. Jika aku berlutut, 4. bagaimana aku bisa angkat wajahku lagi nanti? 3. Tapi jika tak berlutut, Lingyun, jangan daidahan lagi. jika Jiang Xinyao benar telepon polisi, aku akan kehilangan segalanya. Anjing Kessel. Yang 4. Lingyun Benggan. Jiang Xinyao, kau keterlaluan. Lingyun Haoran adalah putra sulung keluarga Jia. Berani beraninya kau hinakan dia. Ke Yulang. Otakmu dimakan anjing? Jika ku suruh putus denganmu, dia langsung lakukan. Jika ku suruh tamparmu, dia langsung tampar. Jika ku suruh berlutut di depan umum, walau sangat dia benci, tetap dia berlutut. Masih percaya Jiang Lingyun benar putra sulung keluarga Jiang? Ke Yulang. Benggan. Mustahil. Lingyun kuma anak orang kaya. Lingyun bangunlah. Katakan yang sebenarnya pada semua orang. Jangan biarkan dia ngomong sembarangan. Sepertinya, mereka masih percaya pada. Baiklah. Kalau sudah begini, aku akan jujur saja. Sebenarnya, Jiang Xinyao punya gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Dia sedang kambuh. Jika terpicu, dia bisa mengamuk, bahkan menjadi kasar. Makanya, aku selalu mengalah padanya. Tapi, dia semakin parah. Jadi itu penyebabnya. Pantesan Jiang Xinyao bertindak gila-gilaan. Dia sampai mengira dirinya anak orang kaya. Betul. Lingyun cuma menutupi keadaan dia. Karena kondisinya. Tapi bagaimana balasannya? Dia malah menikamnya dari belakang. Kalianlah yang gila. Kok bisa percaya omong kosong itu? Kalau tidak percaya pada Jiang Shao, Mazu kakal percaya pada orang gila ini? sudah, jangan buang waktu dengannya. Bawa saja ke rumah sakit jiwa. Iya, bawa ke RSC. Kamu yang gila. Kalian yang harus dibawa ke RSC. Jiang Xinyao, jangan salahkan aku. Ini akibat ulahmu sendiri. Kau. Aku bersumpah, kalian baru sadar saat semuanya terlambat. Baik. Akan kubicarakan agar kau pergi dengan tenang. Hei. Segera ke sekolah sekarang. Maksudku, sekarang juga. Kau menelepon siapa? Jiang Wanzhou, CEO Grup Jiang. Ada masalah APA, bukannya kau bilang putra sulung keluarga Jiang? Kuhubungi ibumu untuk membelamu. Kenapa Jiang Shao terlihat kesal? APA, kau tak mau temui ibumu? Mau membohongi siapa lagi? Kau pikir bisa seenaknya hubungi Presiden Jiang? Dia siapa sih? Dia CEO Grup Jiang, juga wali di Universitas Qing. Kau pikir bisa semudah itu menghubunginya? Mimpi kali. Lagi pula, ibuku di luar negeri. Apa kau yakin bukan menelepon nomor sembarangan? Terserah. Tunggu saja nanti. Dia akan segera tiba. Siapa yang menemanimu? Zhang Shao. Jangan buang waktu pada orang gila seperti dia. Langsung bawa ke rumah sakit jiwa. Aku ingin lihat siapa berani ganggu anak perempuanku.
President Zhang. Jiang, Presiden Jiang. Kurang ajar sekali kau. Kau cuma anjing peliharaan yang dibesarkan keluarga Jiang. Aku cuma pergi ke luar negeri beberapa bulan. Sudah berani nakal-nakali anakku? Kira aku sudah mati? Satpam. Bawa dia pergi. Ebio. Kalau yang tiga ini? Sampaikan perintah. Pecat mereka bertiga sekarang juga. Tidak ada sekolah atau perusahaan di kota ini yang boleh mempekerjakan mereka. Siapa melanggar berarti melawan Jiang Corporation. Bawa mereka pergi. Siap, Nyonya. Nyonya. Sayang, apa rencana berikutnya? Mau melampiaskan bagaimana lagi? Xinyao, maafkan aku. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Memberimu kesempatan? Zhang Lingyun. Apa kau pernah memberiku kesempatan? Jika aku melepasmu sekarang, bagaimana bisa ku tebus semua penderitaan hidupku sebelumnya? Ebio. Aku ingin pastikan Jiang Lingyun tak bisa bangkit kembali. Tidak, kumohon. Seseorang. Hancurkan tangan kanannya. Dan buang ke tong sampah. Tidak. Xinyao. Aku menyesal. Tolong bantu aku. Asal kau memaafkanku, apa saja akan kulakukan. Asalkan aku bisa makan, aku lakukan segalanya. Birkendock House. Xinyao. Tidak. Nona, aku tahu salah. Kasahanlah aku. Dasar pembawa Buang sampah ini sekarang. Nyonya, Nona. Nona. Nyonya. Yao, ingat, kalau ketemu lagi, orang tak berperasaan seperti ini. Papahkan kaki dan buang mereka. Jangan lembek. Mengerti. Ibu, kau luar biasa. Zhang Lingyun. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Kau bisa tinggal di tong sampah selamanya. Sedangkan aku akan memulai hidup baru. Beberapa orang begitu keras kepala, mereka hapus air mata, tapi tetap mencintaimu. Beberapa orang tak tahu terima kasih dan buang aku seperti sepatu usang. Lahir di waktu yang salah, mencintai orang yang salah, semua ini takdir belaka. Tapi jika ada kesempatan memulai lagi, Zhang Xinyao, jangan sampai kau ada penyesalan lagi. Xinyao. Shen Xingyi. Maaf, aku terlambat. Tidak terlambat. Aku terlalu cepat datang. Aku hanya sangat ingin menemuimu. Ada apa? Bukan apa-apa. Aku hanya merasa. Kau tak seperti dulu lagi. Aku seperti apa dulu? Sebelumnya, kau selalu menjaga jarak dariku. Kau tak pernah bicara padaku, seperti sekarang ini.
Jadi kau suka sikapku sekarang? Tentu aku suka. Aku sangat menyukainya. Shen Xingyi. Kalau begitu bisakah kita bersatu? Maaf. Aku tidak bisa menerimamu. Zenyeo, jangan nangis. Aku sangat menyukaimu. Aku benar-benar menyukai. Hanya saja aku merasa yang harus mengungkapkan perasaan duluan. Harusnya aku. Zenyeo, kamu ingat pertama kali kita bertemu? Pertemuan yang pertama itu. NAK, akhirnya ketangkap kau. Masih mau lari? Aku sudah menghubungi polisi. Kalau tidak mau ditangkap, sebaiknya kalian pergi. Sekarang juga. Hei, kamu tidak apa? Jangan khawatir, mereka sudah kubikin kabur. Ayo, berdiri. Kamu tidak hubungi polisi? Tentu tidak. Jadi cepatlah pergi. Jadi, sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah menyukaimu. Jadi, biarkan aku yang mengungkapkan perasaan. Ya. Baiklah. Aku mengizinkanmu. Zhang Zenyeo, maukah kamu menjadi pacarku? Mau. Jadi begitulah akhirnya aku bersamanya Shen Xingyi. Untuk pertama kalinya aku sadar, jatuh cinta bisa semenakjubkan ini, dan sebahagia ini. Ayolah, Shen Xingyi, mari kita rayakan. Ini hari ke-100 kita bersama. Mari kita rayakan. Perselang. Yao Yao. Yao Yao. Kamu sudah tidak boleh minum lagi. Kamu sudah mabuk. Siapa bilang aku tidak bisa minum? Aku masih kuat terus minum. Shen Xingyi, ayo bangun dan minum bersamaku. Sudah cukup minumnya. Shen Xingyi, kamu terlihat sangat menawan. Kenapa gadis ini bisa minum sampai segini banyak? Aku bisa bantu antar dia ke atas dulu. Aku akan buatkan sup penetral mabuk. Baik. Pelan-pelan saja. Yao Yao.
Kira, terlalu cepat seperti ini? Cepat enggak tadi? Lumayanlah, menurutku. Kok bisa kamu begitu imut? Beneran, kamu manis banget. Bobby Kessel. Yao, udahan main-mainnya. Udah waktunya, aku harus pergi. Mau kemana? Ya jelas pulanglah, tapi ini rumahmu. Nggak masuk akal, ini jelas rumahmu. Peluk aku dong. Yao, jangan seriusan. Kenapa enggak? Apa kamu takut mama aku akan memeriksamu? Lagi ngapain? Menghubungi mama. Nelpon mama. Tunggu bentar. Bocah nak. Hello, mama. Aku tidak pulang malam ini. Malam ini, aku menginap di rumah Xiao Ying. Sudah kubilang ke mama. Tant, tolong, izinkan saya jelaskan. Kau Shen Xingye kan? Ya. Tante kenal saya? Lumayan, anak muda. Wajah itu. Postur tubuh itu. Tant. Tolong jangan lihat saya begitu. Baiklah. Santai. 7 Anya. Aku dan ibumu sudah kenal lama. Beberapa bulan lalu, aku sempat ingin menjodohkanmu dengan Yao. Menjodohkan kami? Pantasan ibu terus menyuruhku bermain dengan si Nyao. Aku hanya khawatir kalian berdua tidak akan cocok. Ternyata kalian saling suka. Dan sudah. Tidak. Kami belum. Tidak. Kami memang saling suka, hanya saja. Bukan seperti itu. Aku paham. Tante mengerti semuanya. Tak perlu dijelaskan. Kalau begitu, kalian lanjutkan saja. Aku tidak akan ganggu lagi. Lanjutkan. Tant. Shen Xingyi. Kemarin, aku berbohong ke ibu di hadapannya. Bahkan mengajakmu menginap. Ini bahaya. Ibu pasti akan membunuhmu sekarang. Dia sebenarnya tidak. Tak apa. Aku yang urus. Aku akan jelaskan semuanya ke ibu sekarang. Yao. Dengarkan aku. Ibu. Ibu bangun pagi sekali hari ini. Masih main akal-akalan sama ibu? Kalau mau ngomong sesuatu, langsung saja. Ibu. Aku dan Shen Xingye, kami tidak seperti yang ibu kira. Apa yang ibu kira? Ibu. Baiklah, ibu mengerti. Ibu tahu kalian saling suka. Lagi pula Shen Xingye memang anak baik, tampan, berbakat. Hanya dia yang layak untukmu. Jadi, ibu menyetujui hubunganku dengan Shen Xingye? Dasar anakku, tentu saja ibu setuju. Mencari menantu sebaik ini susah, meski pakai lentera pun. Ibu yang terbaik. Aku akan beritahu Shen Xingye kabar baiknya sekarang. Si Nyao. Zhang Lingyun, apa yang kau lakukan di sini? Si Nyao. Aku benar-benar tahu aku salah kali ini. Tolong, demi masa lalu kita. Beri aku satu kesempatan lagi. Ya, aku bersumpah akan menuruti semua kata-katamu. Zhang Lingyun. Kau tak tahu malu? Lihat keadaanmu sekarang. Masih berani mencariku? Kuberai tahu. Pergi sana sekarang. Atau jangan salahkan aku nanti. Jiang Si Nyao. Haruskah segitu kejamnya? Sudah aku akui kesalahan. Aku juga putus dengan Ku Yuelin. Belum cukupkah itu? Zhang Lingyun. Lihat dirimu sekarang. Ku Yuelin saja meninggalkanmu. Apa yang membuatmu pikir aku mau sampah yang bahkan Ku Yuelin tak mau? Apalagi yang kau mau dariku? Apa yang ku mau? Ku mau kau menghilang. Tentu ku mau kau mati. Kau mau aku mati? Baik. Kalau begitu, mari mati bersama.
Ada siapa? Masuk sini. Bawa dia keluar dari sini. Serahkan ke kantor polisi. Shen Xingye. Yao Yao. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Darahmu mengucur. Masa bilang baik-baik? Ini cuma lecet kecil. Dikasih obat sedikit pasti langsung sembuh. Beneran gak parah. Ayo, pulang yuk. Nanti aku obatin. Katanya nggak apa-apa. Lukanya dalam begini. Yang penting kamu selamat. Shen Xingye. Zenyayo. Apa aku salah ngomong? Kamu nggak salah sama sekali. Aku yang berantakin semuanya. Aku gagal mengenali sifat asli Jiang Lingyun lebih cepat. Gagal menemukanmu lebih awal. Maafkan aku, Shen Xingye. Aku benar-benar menyesal. Bertahun-tahun aku menjauhimu, Min Yakatimer. Aku minta maaf. Zenyayo. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku terlalu bodoh. Aku sebenarnya tahu betul sifat asli Jiang Lingyun. Tapi tetap berurusan dengannya. Selama ini, aku banyak berutang pada... Zenyayo. Ini semua bukan salahmu. Hidup itu pilihan terus-menerus. Kamu cuma kebetulan salah memilih, itu saja. Usiamu masih sangat muda. Hidupmu baru saja dimulai. Masa depanmu masih cerah. Dan ada aku di sini. Jangan terpaku pada masa lalu. Mengerti? Ayah. Baiklah. Jangan pikirkan hal-hal yang membuatmu kesal. Ngomong-ngomong, sebentar lagi kamu akan memilih jurusan kuliah kan? Sudah tahu mau ambil jurusan apa? Belum. Bagaimana kalau mencoba algoritma AI? Algoritma AI? Pasar AI sedang sangat diminati sekarang. Kamu memang berbakat di matematika. Belajar algoritma AI pasti mudah bagi. Aku juga bisa membantumu. Baiklah, aku ikuti saranmu saja. Oh, ngomong-ngomong. Dua pengawal tadi, apa kamu yang menu Amerika? Mereka mungkin hanya satpam biasa. Aku lihat mereka lewat, jadi kupanggil saja. Orang yang tidak tahu mungkin mengira, kamu ini CEO besar. Apa kamu suka gaya CEO yang otoriter? Aku bisa mencoba gaya itu, kalau kamu mau. Tidak perlu. Aku suka kamu apa adanya. Aku suka setiap versimu. Asalkan itu dirimu. Aku juga. Zenyayo. Aku sangat menyukaimu. Shen Xingye. Aku dapat peringkat 1 di kelas, lagi untuk ujian algoritma ini. Yao Yao, kemampuan algoritmamu sekarang sudah setara dengan insinyur senior yang punya pengalaman 7-8 tahun. Itu hanya karena grammar genius. Oh iya, Xingye. Aku berencana melamar ke Firefly. Bagaimana denganmu? Grab Firefly? Bukannya itu perusahaan keluargaku? Aku belum memutuskan. Aku akan segera kembali. Yao Yao, aku mungkin harus pergi ke ibu kota dulu sebentar. Kalau melamar ke Firefly, berikan yang terbaik. Setelah urusan di ibu kota selesai, aku akan mencarimu. Baiklah, kalau begitu, aku akan mulai menyiapkan CV. Semangat. Yao Yao. Setelah semua ini selesai, aku akan ceritakan semuanya. Firefly memang yang terbesar, perusahaan AI terbesar. Luar biasa besar.
Kau buta atau apa? Kenapa cuma berdiri saja? Ambil kerta bersikon sepatuku. Lihat jalan. Hei, kamu yang menabrakku. Sekarang malam menyuruh ke lihat jalan. Kamu serius? Apa masalahmu? Sekarang juga. Bersikon sepatuku dan minta maaf. Aku harus minta maaf ke kau. Dengar baik-baik, tidak mungkin. Berani sekali bicara begitu? Kau tahu siapa aku? Aku kasih satu kesempatan. Bersikon sepatuku dan minta maaf. Aku tak peduli siapa kau. Dengarkan, orang seperti bahkan CEO Firefly datang sekalipun. Aku tetap takkan minta maaf. Kau magang baru. Ya, tunggu saja. Gila. Hai, Yao Yao. Sudah daftar di Firefly Group? Kok tahu? Aku orientasi di Firefly hari ini. Cuma tebak saja, sebentar lagi selesai di sini. Nanti kalau sudah selesai, aku akan menemui. Oak. Dengar ya, orang-orang di Firefly. Aku baru pertama hari ini, sudah mau dibully mereka. Sikap mereka keterlaluan. Lepaskan, Nani Sarita lebih lengkap. Aku harus kembali kerja dulu. Kau selesaikan urusanmu dah. Baik. Pangeran. Seladaiki. Cari tahu siapa pelakunya. Saya berani mengganggu cewekku di wilayah. Mazuk. Halo, manajer. Saya intern baru. Oh, ternyata kau. Sayal. Orang tadi itu, atasan langsung saya. Siapa tahu dia akan mengganggu saya sekarang. Kamu boleh pergi, kamu dipecat. Saya tidak bersalah. Kenapa saya dipecat? Karena orang sepertimu tak layak kerja di Firefly. Manager, Jiang Xinyao lulusan terbaik Universitas Qingda. Nilainya sangat bagus. Kalau dia dipecat. Emang istimewa lulusan Qingda? Kalau perusahaan kita mau lulusan Qingda, bisa dapat kapan saja. Manajer, saya datang daftar masuk. Suaranya terdengar familiar. Ke Yulang. Apa yang kau lakukan di sini? Lama tidak berjumpa. Teman sekelas. Lihat, Nonaku ini juga lulusan terbaik Qingda. Posisimu sekarang miliknya. Keluarlah. Maaf, Jiang Xinyao. Baru datang sudah ambil pekerjaan. Ambil? Apa hakmu mengambilnya? Kau punya ijazah Qingda? Kau lupa kejadian tahun lalu? Jiang Xinyao, jangan sok tinggi di sini. Ini Beijing, bukan Hangzhou. Keluarga Jiang Tak. Berarti di sini. Ini bahaya. Model AI yang kami kembangkan sedang diserang. Algoritmania Kakao Total. Apa? Algoritma? Itu bidang keahlian saya. Ayo kita periksa. Manager. Model AI ini adalah proyek utama grup kita. Kalau tidak segera dikendalikan, kerugian bisa mencapai puluhan juta dolar. Kalau sudah begini, seluruh departemen kita bisa hancur kalau tidak ditangani. Cepat selesaikan. Kenapa diam saja? Kau cepat pergi. Manajer, saya tidak sanggup. Algoritmanya terlalu kompleks. Kemampuan matematika saya kurang. Saya hanya lulus matematika tingkat tinggi. Matematika. Bukankah lulusan matematika Qingda? Coba kau kerjakan. Saya dapat pekerjaan ini hanya karena pacar Liu Zuo. Kalau saya menolak, Lu pasti akan marah. Baik, saya urus. Sepengetahuan saya, algoritma model besar Firefly melibatkan hampir 10,000 chip, miliaran baris kode. Dengan kemampuanku Yuelin, mustahil dia bisa menyelesaikan. Mari kita lihat kelanjutannya. Ini terlalu sulit. Yang saya pelajari sendiri, jauh dari cukup. Jadi, sudah diperbaiki? Manager, saya tidak sanggup mengerjakan ini. Kenapa? Bukankah kau insinyur profesional? Kenapa tidak bisa? Saya tidak bisa. Bukan karena tidak mampu, tapi program cakupannya terlalu luas. Tanpa 30-40 orang, mustahil diselesaikan. Saat ini kantor kita, bahkan tidak ada 10 orang. Tidak mungkin kita bisa. Siapa bilang tidak bisa?
Kamu tak bisa menyelesaikannya. Itu karena kau tak berguna. Apa katamu? Kubilang kau tak berguna. Masalah kecil begini mudah saja. Kau bilang aku tidak kompeten? Kalau begitu kau saja yang kerjakan. Berhenti membuat masalah. Ini model skala besar penting. Kau pikir dia bisa menyentuh ini? Manajer, kita tak bisa tangani sendiri. Harus ada yang jadi kambing hitam. Lebih baik dia daripada kita. Baik. Kalau begitu coba kau kerjakan. Jadi aku harus lakukan karena perintahmu, Lajapula. Bukankah kau baru memecatku? Departemenmu bermasalah. Mengapa aku harus peduli? Manajer, biarkan dia bergabung. Dia seperti belalang di musim gugur. Tak akan bertahan lama. Baiklah. Akan kucatat bergabungnya kau. Tapi jika gagal, kau yang tanggung akibatnya. Setuju. Sudah diputuskan. Akan kutunjukkan sekarang seperti apa mahasiswa terbaik King Bay itu. Minggir dari jalanku. Izin diberikan. Mari kita mulai. Ke Yulang. Perhatikan baik-baik. Akan kuajarkan gratis. Chuyuelan Tak Tahu. Aku tak hanya belajar algoritma AI, tapi juga juara kompetensi model AI nasional dan meraih medali emas. Serangan Kessel Begini bukan apa-apa bagiku. Sudah kutemukan solusinya. Program AI yang berjalan sejak tadi, ada total 8.000 chip. Semua terkena serangan jahat. Aku akan menghentikan kode serangan sekarang. Dengan ini chip-chip tidak akan rusak. Lalu lacak sumber kerentanannya. Akhirnya kita tahu persis dalam serangan ini. Magang saja, berlagak seperti bos. Kode serangan tim sepenuh departemen. Puluhan engineer tak bisa pecahkan. Dia pikir bisa? Dasar kurang penggalaman berani sekali. Dia cuma keming hidup. Makin banyak dia lakukan, makin banyak kesalahan tersemat. Mari kita nikmati saja pertunjukannya. Dia mengira diri penyelamat, tak disadarinya. 8.000 chip ini masing-masing bernilai $10.000. Magang biasa. Sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Ada apa ini? Masalahnya makin parah? Cek cepat. Manajer, kode serangan jahat sudah dihentikan. Semua chip aman. APA. Tidak mungkin. Dia cuma magang rendahan. Mustahil dia bisa melakukannya. Ada masalah? Ini kan mudah sekali. Tak Kirako Punyake Allian Juga. Kucing buta pun kadang bisa tangkap tikus mati. Tak peduli kucing hitam atau putih. Asalkan bisa tangkap tikus, itu kucing baik. Ke Yulang. Hanya saja kemampuannya belum cukup. Kau. Setelah membuktikan diri, urus dulu dokumen penerimaanmu. Selesai nanti laporkan ke saya. Yang lain, kembali kerja. Baik. Aku sudah tahu cara Jiang Xinyao menulis kode. Tinggal kutambahkan sedikit modifikasi. Jiang Xinyao, kau akan kubuat menanggung akibatnya. Ternyata ilmu pengetahuan memang kekuatan. Hei, dengar kabar, CEO perusahaan kita akan segera diganti. Penerusnya sendiri yang ambil alih. Serius? Katanya si penerus jenius banget dan rupanya sangat tampan. Semua sosialita ibu kota pengin jadi istrinya. Gila juga ya. Penerus Firefly. Siapa itu? Proyek penelitian ini akhirnya selesai. Sekarang aku bisa bertemu dengan Xinyao sebagai diri asliku. Tuan Muda, kami sudah tahu pelakunya. Yang mengganggu Nona Jiang adalah kepala departemen IT, Lu Shua. Segera kembali ke grup Firefly secepat mungkin. Hei, Yao Yao. Shen Xingye temanku. Sudah makan yang cukup hari ini? Oh iya, aku punya kabar menarik.
Katanya tuan muda grup Firefly akan jadi CEO baru. Semua penasaran siapa dia. Mungkinkah dia orang yang kau kenal? Mana mungkin aku kenal? Simua tahu. Satu-satunya orang yang ku kenal di sini hanya kamu, Shen Xingye. Sudah, aku harus kerja dulu. Semangat kerja, dadah. Zhang Xinyao, lihat ulah. Apa kesalahanku? Patch Yong Kubu a un truc programme. Belum setengah jam kemudian, semua chip yang menjalankan modul mendadak berhenti total. Kau yang harus jelaskan. Tidak mungkin. Biar aku periksa. Berani sekali kau mau periksa? Apa kau tahu? Jika model utama macet sedetik saja, Firefly rugi ratusan ribu dolar. Jika kau menggakal lagi, siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana aku tahu masalahnya kalau tak diperiksa? Lagipula. Memang aku yang buat patch. Tapi siapa tahu ada yang utak-atik saat sedang tidak di sini? Tak cuma mau periksa, aku juga minta rekaman CCTV. Aku tak mau jadi kambing hitam untuk sesuatu yang tak kulakukan. Minger, mau menghapus jejak ya? Dengarkan, mau kau akui atau tidak, kau penyebab kerugian besar ini. Kau berutang pada kami. Minta uang? Berapa? Tidak banyak. Kuma 200 juta. Zhang Xinyao, dengan kekayaan keluargamu. 200 juta pasti mudah, bukan? Sejujurnya, 200 juta memang tak berarti bagiku. Tapi lebih baik bayar pengacara daripada kasih uang ke kalian. Aku ingin menyewa pengacara. Tergantung situasinya. Kalau sempat saja. Kalian mau ngapain? Tangerine. Bawa aku temui Jiang Xinyao sekarang. Silakan lewat sini. Ini bukan urusan pribadi. Kuma memastikan kamu bayar. Uang ini lebih baik ku beri anjing daripada untukmu. Beraninya kau pukul aku? Chuyuan, kau memang pantas. Apa kau sadar? Presiden Liu, lihat kelakuannya. Kau cuma magang kecil. Berani sok jago di wilayahku kalau tak mau bayar. Silakan Mazuk Ponjara. Bawa dia ke divisi hukum dulu. Pangeran sebentar lagi sampai. Setelah sambut pangeran, akan kuhabisi dia. Zhang Xinyao, bersiaplah masuk penjara. Dulu kan kamu yang usik aku, sekarang Jilermiu. Lepaskan. Lepaskan dia. Pongeron. Zingyi. Maaf, Xinyao, aku terlambat datang. Kau, apa yang baru saja kau katakan? Tangerine. Bagaimana mungkin pangeran adalah Shen Xingye? Bahkan nama pangeran adalah panggilan darimu. Cepat minta maaf. Berani-beraninya mengganggu pacarku? Kau benar-benar tidak tahu malu. Pengual, bawa mereka berdua. Serahkan langsung ke bagian hukum. Masukkan mereka ke daftar hitam seluruh kota. Siap, Pak. Minggir. Pongeron. Zhang Xinyao, ayolah, kita kan teman sekelas. Bolehkan kali ini dilepaskan? Lepaskan saja kali ini. Aku bersumpah, janji tidak akan menggilangi. Teman sekelas. Kalau tidak kau ungkit, aku sudah lupa. Zhang Lingyun yang kau sentai sudah masuk penjara. Bagaimana jika kau temani dia di sana? Pongeron. Pongeron. Xinyao. Kau benar-benar pangeran? Selama ini kau sembunyikan dariku. Yao, maaf. Sejujurnya, aku selalu ingin mengatakannya, tapi tradisi keluargaku mengatakan bahwa siapapun dari keluarga Shen tak boleh membuka identitas asli sebelum lulus. Karena itu aku tak memberitahumu. Oh, begitu rupanya. Pantesan Shen Xingye selalu bersikap rendah hati. Yao, percayalah padaku. Aku bersumpah. Hanya ini yang kusembunyikan darimu. Mulai sekarang, aku tak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Baiklah kalau begitu, kumaafkan kamu untuk kali ini saja. Kenapa banyak antrian di sana? Yuk kita lihat. Di sini ada petugas.
Selamat datang. Kalian mau menikah atau cerai? Kalau cerai, antriannya di sana. Pendaftaran nikah di sini. Kami. Lihat kalian berdua, pasangan serasi begini. Pasti mau menikah. Sekarang ada promo spesial. Paket pernikahan di luar musim. Nikah sekarang dapat air fryer, oven rumah, sikat gigi listrik, pengering rambut, humidifier. Camera Polaroid Plus. Paket hadiah sutra mewah. Buchan 666美元 Buchan 999美元 Kuma 99美元 Sudah termasuk sertifikat nikah. Ditambah paket hadiah senilai Rp99.000. Bisa dibawa pulang. Jadi, kita bisa manfaatkan promo kantor catatan sipil ini. Tunggu apa lagi? Ayo kita nikah.